Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di konten saya sebelum ini saya tampilkan satu artikel yang isinya cukup panas, bahwa Habib dari Bani Alawi itu secara genetis atau tes DNA ternyata hologramnya tidak sama dengan hologramnya Sayyidina Husain. Artinya disimpulkan bukan keturunan Sayyidina Husain, bukan keturunan Rasulullah. Bahkan ternyata sambung-sambungnya ke gen-gen Yahudi. Kira-kira begitu kesimpulannya. Kemudian itu kan ditulis di awal tahun Makanya kalau Anda 2023 simak Januari. bagian-bagian Ternyata di terakhir dari bulan konten Februari saya yang pertama kali bicara 2023 DNA itu ini sudah ada adalah ini bantahannya masalah yang ilmiah. cukup logis juga. Tidak boleh Dan digas. cukup Jangan layak kamu untuk merasa, kita wah, simak gagal sebagai secara pembanding. DNA, berarti bukan Karena Habib. seperti Wah, yang saya keturunan Yahudi. sampaikan Nggak di bisa akhir begitu, konten Pak. saya tersebut, bahwa ini masalah Bahkan ilmu. di bantahan Tidak ini bisa ada digas. hal-hal yang sangat tajam Ini sekali. adalah sesuatu Saya yang akan bukan ulas 1 tambah 1 secara 2, singkat, di mana padat, semua dan orang mudah bisa sepakat dipahami. dengan satu suara. Tidak, ini akan berbeda-beda. Mungkin kamu berpikir tes DNA itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Ternyata tidak. Artikel berikut ini sebagai bantahannya menyajikan fakta yang berbeda. Saya ulas dengan bahasa yang sederhana dan saya tampilkan poin-poin pokoknya saja. Bagian pertama adalah bahwasanya hal-hal tentang DNA itu adalah temuan-temuan dalam sains yang memang sejak dulu selalu berubah-ubah. Tidak pernah ada kepastian yang tidak pernah berubah. Ya, masuk akal ya. Lalu penulis artikel ini menyandingkan tentang DNA dengan teori tentang evolusi atau teori evolusi yang dulunya dianggap sebagai kebenaran. Tetapi semakin ke sini ternyata terbukti ada kesalahan tentang teori evolusi. Ya, ini kan soal genetik ya. Sama-sama soal mentelaah atau menelusuri gen ya. Jadi masuk akal juga. Kita harus paham kapasitas kita. Kalau ada wacana seperti ini, ya selama kita tidak punya bantahan, ya memang masuk akal, kita pikir-pikir saja. Bahkan kalau saya tambahkan, dalam masalah hukum fisika misalnya, ketika barang itu jatuh atau benda itu jatuh, yang kita kenal adalah di teori gravitasi, ditarik dari bumi. Tapi teorinya Einstein kan lain, ya mungkin saya terbalik, didorong dari atas. Dan itu semuanya diklaim atau pernah diklaim sebagai kebenaran. Tetapi hanya terbantah. Begitu juga soal DNA, bukan sebuah kebenaran yang tidak mungkin ada salahnya. Jadi kalau sama-sama seperti itu sifatnya, berarti jangan dijadikan satu-satunya cara. Kira-kira begitu yang ingin ditekankan ya. Kemudian di bagian berikutnya, dalam artikel ini dikemukakan satu informasi yang menarik juga, yaitu bahwasanya selama ini untuk memastikan keabsahan sebuah keturunan kalau melalui jalur tes DNA, maka itu hanya bisa menelaah sepanjang masa 500 tahun. Artinya tidak bisa dari awal. Kalau Ba'alawi, Habib-Habib yang sekarang kepada Rasulullah kan sudah ribuan tahun ya. Bukan lagi 500 tahun. Bahkan kepada Ubaidillah saja misalnya atau kepada Sayyidina Husain itu sudah 1000 tahun lebih. Berarti sudah tidak bisa dianggap valid ya. Sebetulnya ini kalau saya tanggapi adalah mungkin mereka mengakui bahwa secara DNA tidak terdaftar atau tidak sama. Lalu mereka menjelaskan bahwasanya bisa saja karena sudah lewat dari 500 tahun sudah berbeda hasilnya atau sudah tidak bisa valid ya, sudah ada mutasi gen atau apa, kira-kira seperti itu ya. Ini sudah saya sampaikan linknya di bawah, bisa kamu baca. Saya hanya ingin imbang dalam menyampaikan informasi. Kemudian di bagian berikutnya, dalam rangka masih tidak menganggap tes DNA sebagai uji yang valid, ya, yang tidak mungkin salah, maka di sini disampaikan beberapa kasus, ya, setidaknya 2 kasus. Yang pertama, kasus tentang tes DNA orang-orang Yahudi yang ternyata hologramnya berbeda-beda, tidak satu begitu ya. Kemudian bahkan tentang ayahnya Albert Einstein yang ternyata secara hologram yang muncul justru merujuk kepada orang-orang Afrika ya. Padahal kita tahu Einstein itu tidak mungkin orang Afrika. Kira-kira begitu ya yang ingin disampaikan di sini atau mungkin saya salah paham ya. Artinya kok secara tes DNA Albert Einstein itu bukan orang Yahudi, tetapi justru kodenya itu adalah ke orang Afrika Utara. Kira-kira seperti itu ya. Ini kan bisa dikaitkan dengan misalnya ada Habib di tes DNA kok ke orang Yahudi, kok bukan ke orang Arab. Nah ini kebalikannya kalau Einstein. Ini Einstein yang orang Yahudi, sudah diklaim Yahudi, dites kok tidak terbukti sebagai orang Yahudi. Nanti di bagian akhir akan saya sampaikan tambahannya bahwasanya dalam orang-orang Yahudi sendiri berbeda.
antara kalangan tokoh agamanya dengan kalangan ilmiahnya itu berbeda tentang memandang bagaimana status atau hasil dari tes DNA tersebut. Nah, ini bagian yang menarik ya. Jadi kata artikel ini, perusahaan-perusahaan yang tes DNA itu selalu memberikan disclaimer. Artinya disclaimer itu adalah pernyataan di awal bahwasanya tidak ada dalam tes DNA yang dapat memberitahu Anda apakah Anda termasuk orang Yahudi atau lainnya. Satu-satunya cara untuk membuktikan keturunan Yahudi adalah dengan menghubungkan silsilah keluarga Anda dengan leluhur yang secara historis dikonfirmasi sebagai Yahudi. Artinya, orang Yahudi saja lebih mengedepankan silsilah, bukan tes DNA. Ya. Sementara kita tahu, katanya yang orang-orang pintar itu kan orang-orang Yahudi lah, orang-orang modern atau apa. Ternyata mereka sendiri pada akhirnya, ketika menemukan mungkin ya, ini interpretasi saya, kerancuan-kerancuan dan sebagainya, tidak bisa menjadikan tes DNA sebagai jalur untuk memastikan Anda itu orang Yahudi atau bukan. Kenapa? Karena jalur itu dipastikannya bukan lewat jalur tes DNA, tetapi pohon nasab ya, Syajaratul Ansab atau Trees of Family kalau family tree kalau tidak salah ya, pohon family. Artinya silsilah Anda itu dipastikan secara terdaftar Anda anak siapa, terus begitu ya. Jadi bukan jalur tes DNA justru ya. Ini kan menarik. Kalau kita berpikirnya lebih luas, tidak berfokus kepada Habib Bahar Habib atau bukan. Untuk apa juga sih kita tahu itu ya. Ya Habib enggak ya. Bagi istrinya yang mencintai ya Habibuha kan. Begitu aja sebetulnya ya. Ini informasi yang berimbang saja ya. Jadi sampai di sini kita jadi paham bahwa tes DNA pun itu bukan sesuatu yang qot'i, yang tidak ada ikhtilaf, yang tidak akan ada pertentangan. Karena pembicaraan tentang DNA sendiri itu berbeda-beda para pakar memahaminya. Ada yang membatasi masanya 500 tahun atau ada juga yang mungkin lebih dari itu. Atau ada yang tidak membatasi, pokoknya bisa terlacak. Tetapi faktanya dalam perbincangan dunia internasional pun ya, ada disclaimer bahwa tidak bisa memastikan. Bahkan saya sampaikan satu opini ya, judulnya saja ya berikut ini. Kalau kita bahasa Indonesia kan para rabi di Israel itu atau rabi-rabi Yahudi ya, berpikir bahwasanya kamu bisa dipastikan sebagai orang Yahudi dari tes DNA. Padahal they are wrong, mereka salah ya. Jadi ini kan mengkonfirmasi pernyataan sebelumnya tadi itu. Bahwasanya Anda menjadi orang Yahudi atau diakui sebagai Yahudi atau Anda etnis Yahudi itu bukan dengan jalur tes DNA, tetapi dengan jalur silsilah ya. Bahkan di situ dijelaskan bahwasanya ya di tulisan yang kecil itu bahwasanya menjadi orang Yahudi atau Yahudi itu adalah sebuah identitas ya, bukan hanya rangkaian genetis. Jadi bukan hanya soal kamu gen Yahudi atau bukan, tetapi sebuah identity ya. Di mana itu tidak bisa dibuktikan melalui jalur lab. Begitu ya, begitu. Tapi nanti kamu bisa bilang, kalau kita menolak tes DNA sebagai hasil dari validasi keturunan Nabi Muhammad, berarti kita ikut artikel ini ya, ikut artikel apa namanya? Artikel ini yang menolak itu ya, karena mengatakan salah. Saya jawabnya gampang. Justru kalau kamu menuntut harus ada tes DNA untuk memastikan sebuah keturunan, berarti kamu itu ikut rabinya orang Yahudi. Kenapa? Karena rabi Yahudi itu atau pendeta-pendeta Yahudi itu jalurnya mereka untuk memastikan sebagai suku Yahudi lewat jalur tes DNA. Sekarang siapa yang mirip Yahudi kalau begitu? Berarti yang berkuar-kuar harus tes DNA itu yang mirip Yahudi. Kan begitu ya. Jadi ini perdebatan ilmiah. Tidak boleh digas ya. Santai baik. Kamu keturunan monyet lah, keturunan siapa lah. Kalau bertakwa insya Allah beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Keturunan siapapun kalau tidak bertakwa ditolak. Keluarga Nabi itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Alun Nabi kullu taqiyin. Innama awliya'un Nabi al-muttaqun. Ya, yang disebut dengan keluarga Nabi adalah semua orang yang bertakwa. Keluarga Nabi itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mau nasab siapapun, semua bisa menjadi alun Nabi, menjadi keluarga Nabi selama kita bertakwa. Salman Al-Farisi diakui oleh Nabi sebagai keluarganya. Padahal secara genetis
Salman itu orang Persia, Nabi suku Arab. Tidak ada nyambung-nyambungnya kan begitu ya. Ya, kalau mau ditarik-tarik kan nyambung ke Nabi Adam juga. Ya, jadi masuk akal. Masuk akal. Ingat kata kuncinya. Nasab bisa hilang dengan perilaku sebagaimana disabdakan yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Ya, mereka merasa dariku ya karena memang secara nasab adalah keluargaku tapi sudah bukan keluargaku. Karena perilakunya sudah tidak sama. Sementara perilaku bisa menjadikan kita sama statusnya seperti bernasab atau kita diakui sebagai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Allahumma hadina hadasabil.